Salam bahagia Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi dengan saya Pungki Nora Prastanti dari SMP Negeri 4 Banguntapan, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ruang kolaborasi modul 2.3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek percakapan coaching dengan model Tirta. Itu ya Pak. Sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi dengan Pak Rudito dengan waktu yang mungkin sedikit lebih panjang ya. Ini 15 menit. Kalau kemarin kita masih ini ya Pak, istilahnya belum lancar ya komunikasinya. Gimana kabarnya Pak Rudito hari ini? Alhamdulillah Bu Pungki, selamat sore. Gimana Bu Pungki, sehat? Alhamdulillah saya juga alhamdulillah dengan semangat sekali. Nah, baik, ini saya kemarin menanyakan Pak Rudito karena Pak Rudito itu menyampaikan ke saya bahwa ada anak yang kesulitan masalah matematika pecahan, itu nggak Pak? Iya betul Bu Pungki, ini ada beberapa murid di kelas saya itu kalau mengurutkan pecahan masih sering terbalik-balik. Jadi ada yang seharusnya pecahan yang lebih kecil, kalau mengurutkannya kan di depan itu Bu. Tapi malah anak-anak terkadang menaruhnya di belakang yang kecil, jadi terbalik begitu. Oh iya iya. Nah itulah Pak, anak kelas berapa Pak kemarin Pak? Kelas 4. Oh kelas 4. Oke. Nah ini berarti tujuan kita bertemu kali ini berarti tujuannya untuk mencari solusi nggak Pak? Iya Bu. Gimana kita mencari solusi untuk anak yang masih kesulitan dalam pelajaran matematika, khususnya pecahan ya Pak tadi itu kelas 4. Betul Bu. Ya. Nah, ini sebenarnya tuh penyebabnya tuh kira-kira apa ya Pak? Ini kalau tujuan kita bertemu untuk mencari solusi, nah awalnya itu penyebabnya itu apa ya Pak? Kok bisa sampai kesulitan gitu di kelas? Bagaimana gitu Pak? Oh, jadi mungkin lebih menurut pengalaman yang kemarin itu Bu. Jadi ada kecenderungan anak-anak itu masih kesulitan untuk membuat penyebutnya supaya sama gitu Bu. Jadi mereka belum mengenal apa yang disebut dengan KPK mungkin gitu Bu. Jadi untuk tahun yang kurikulum merdeka tahun ini itu kan anak-anak dikenalkan dulu pecahan, baru setelah itu dikenalkan dulu KPK. Oh, jadi kebalik ya Pak. Ya, Jadi penyebabnya mungkin salah satu itu ya Pak. mungkin salah Ya, satu. ya karena apa kurikulum baru dan kita harus menyesuaikan juga ya Pak ya. Jadi kita juga harus benar-benar bisa bagaimana menjelaskan dulu pecahannya sebelum KPK-nya kebalik ya Pak. Ya. Gitu. Mungkin lebih gampang kalau KPK-nya dulu sebenarnya ya Pak. Tapi Ya, di kurikulum baru ternyata memang harus belajar pecahannya dulu baru KPK-nya. Nah, itu terus selain penyebabnya itu ada lagi nggak Pak? Mungkin konsentrasinya atau yang lainnya Pak? mungkin juga Bu ada mungkin cara atau metode pembelajarannya mungkin masih kurang tepat begitu, sehingga mungkin belum sesuai dengan yang mereka inginkan. Mungkin anak-anak tidak begitu menyukai model pembelajaran yang selama ini diterapkan. Oh ya, ya bisa juga ya Pak. Jadi, lah itulah namanya kita kan juga
diberikan kesempatan untuk mencoba metode-metode pembelajaran ya Pak dalam kelas. Nah, Iya. itu juga bisa diganti juga ya Pak, atau bisa dengan permainan juga bisa gitu ya Pak. Lebih gimana sih menjelaskan pecahan ini biar anak-anak itu paham gitu ya Pak. Bisa metode yang lainnya atau bagaimana gitu ya Pak ya. Iya. Lah, selanjutnya ini untuk penyebabnya tadi mungkin bisa jadi karena model pembelajarannya, terus mungkin bisa jadi karena tadi apa istilahnya kurikulumnya yang baru dan kita yang harus menyesuaikan seperti itu ya. Lah, ini sudah ditanya belum Pak sama anaknya? Ini tuh maunya seperti apa? Misalnya mau pembelajaran adakah tambahan les atau gimana seperti itu Pak? Misalnya untuk situasinya seperti itu, terus dari Pak Rudito ke anaknya pripun Pak? Itu baiknya. Oh gitu, iya Bu. Ini mungkin ada beberapa murid itu yang apa? Kalau menjelaskan melalui tayangan di proyektor atau melalui video pembelajaran itu mereka apa ya kesulitan memahami begitu Bu. Jadi mungkin saya pengen mencoba sebuah metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi misalnya begini Bu Pungki, anak kita coba untuk menggunakan benda-benda yang menarik yang biasa digunakan mereka untuk bermain. Misalnya kita membuat sebuah pembelajaran yang menggunakan kelereng atau mungkin benda-benda lain yang biasa dibuat oleh anak-anak untuk bermain. Jadi anak-anak sebelum pembelajaran matematika saja sudah senang mungkin, wah ini nanti belajar matematikanya saya sambil main nih, kira-kira begitu. Jadi kan anak-anaknya nanti kemungkinan bisa senang begitu Bu. Terus kebanyakan juga karena kita kan kalau di sekolah itu kan hampir setiap saat di dalam kelas itu. Jadi mungkin saya juga paham betul betapa anak-anak itu mungkin jenuh kali ya. Jenuh belajar di dalam kelas terus dari pagi sampai siang. Mungkin bisa juga saya coba nantinya pembelajaran yang bermainnya di luar kelas kira-kira. Oh iya, iya benar Pak. Jadi kadang kita karena sudah sering di dalam kelas dan kita lupa akan kodrat siswa gitu nggih Pak. Iya. Jadi mungkin sesekali kita kalau yang pada tahap yang mungkin kesulitan seperti itu mungkin langsung diterapkan saja kita bisa pindah ruangan atau di luar Iya. kelas ya Pak. Biar bisa anak fresh gitu ya dan nanti disesuaikan apa namanya benda-benda yang di sekelilingnya anak-anak biasanya suka bermain apa seperti itu ya Pak ya biar Iya. memancing lah istilahnya untuk anak untuk dapat motivasi belajarnya ada minat belajarnya ada gitu nggih Pak. Iya betul. Nah selanjutnya selain alternatif solusinya seperti itu karena situasinya itu hanya beberapa anak atau banyak di dalam kelas, Pak? Sebenarnya sih tidak semuanya, cuman kalau yang kaitannya dengan belajar di luar kelas ini pernah saya coba tanyakan, hampir semuanya pengen Bu. Jadi semuanya pengen belajar di luar kelas, ya sambil refreshing lah begitu. Cuman untuk yang benar yang berhasil memahami melalui pembelajaran yang sudah ada juga banyak juga. Kalau ya tidak lebih dari separuh itu yang sudah paham. Cuman situasi ini kan saya masih belum gimana ya Bu ya. Seharusnya kan saya mempelajarkan anak semuanya bisa paham begitu. Kalau di sini kan belum semuanya paham, jadi saya masih perlu
ini menemukan cara-cara lain gitu Bu supaya semuanya bisa paham. Oh iya, ya benar Pak. Jadi mungkin alternatif solusinya seperti ini Pak. Misalnya kan kita udah masuk ke pembelajaran diferensiasi. Nah itu bisa melihat anak tuh sukanya kemana gitu ya Pak. Jadi kita Iya, menyesuaikan anak-anak biar nanti ketika pembelajaran mereka sudah sesuai minatnya, sesuai dengan keinginannya gitu, jadinya mereka bisa mengikuti. Nah, selain itu untuk alternatif solusinya selain pembelajaran tersebut di luar seperti itu, mungkin bisa juga ini Pak, misalnya dari materi kelas 4 nggih. Kelas iya 4 pasti. itu nanti kita petakan, nah, kita memetakan mana materi-materi yang benar-benar butuh dorongan penuh gitu ya Pak. Oh gitu Jadi Bu. butuh dorongan penuh kita lihat Iya, mungkin ditambahkan untuk istilahnya model pembelajarannya atau mungkin pembelajaran di luarnya seperti itu ya Pak, butuh penekanan. Wah, iya betul ya. butuh dorongan gitu ya, butuh Betul. istilahnya kreativitas kita ya Pak lebih di itu. Nah, kalau misalnya cuma satu ditambah satu, mungkin di kelas saja mungkin anak-anak sudah paham ya. Ya, Nah, tapi kalau yang sudah masuk ke pecahan, terus KPK mungkin bisa disesuaikan untuk model pembelajarannya lebih bervariasi ya Pak. betul. Ya. Nah, itu selain alternatif solusinya tersebut ada lagi nggak Pak? Misalnya ada tutor sebaya atau bagaimana untuk siswa yang kan kita mendata siswa siapa sih yang masih belum sesuai KKTP gitu ya, KKM ya Iya, Pak. Ya, kalau ya. kurikulum merdeka KKTP. Nah, KTP. Iya. Nah, itu kita adakan tutor sebaya kah atau bagaimana Pak? Atau Oh, les iya. atau gimana gitu? Betul Bu, itu salah satu alternatif yang luar biasa. Jadi untuk tutor sebaya ini kan bisa juga dilaksanakan, tapi kan tidak harus juga dalam kelas. Artinya tutor sebaya ini nanti bisa juga dilaksanakan saat pembelajaran bersamaan di luar kelas, kira-kira begitu. Jadi bisa melengkapi dengan pembelajaran yang sudah ada. Jadi ketika anak-anak dicoba di luar kelas pun, misalnya sudah saya coba di luar kelas, tapi kok tidak mudah juga nih anak-anaknya nih. Nah, masih bingung juga. Nah, maka akan kita cobakan di situ kita bantu dengan tutor sebaya walaupun sudah tidak di luar kelas kira-kira. Oke. Lah ya itu Pak. Nah kalau kalau di tempat saya itu ya seperti itu Pak. Kalau ada beberapa siswa yang masih butuh pendampingan berarti kita cobakan dulu tutor sebaya kan mereka komunikasinya bisa satu setara ya Pak ya. Nah itu kita bisa menggunakan tutor sebaya biar kemitraan gitu ya Pak. Betul, nanti. Nah, itu bisa berjalan, siapa tahu temannya menjelaskan tuh langsung, oh iya ternyata pecahan seperti ini, seperti itu ya Pak. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif untuk kita istilahnya mengatasi masalah anak yang belum paham pembelajaran tentang pecahan. Gitu nggak Pak? Betul, Lah, Pak. Betul. lah untuk selanjutnya hasil yang ingin dicapai seperti apa, Pak? Misalnya dengan adanya pembelajaran, model pembelajarannya bervariatif, terus model pembelajarannya di luar kelas, itu bagaimana, Pak, untuk hasil yang ingin dicapai? Saya sangat mendapatkan bahwa keberhasilan pendidikan ini bukan hanya untuk siswa-siswa tertentu saja, tetapi dari semua siswa baik yang tadinya kesulitan maupun tadinya sulit untuk memahami materi ini, nanti di akhirnya bisa dengan berbagai cara ini nanti mereka bisa paham juga. Jadi hasil yang kita peroleh nanti antara siswa yang satu dan siswa yang lain
tentunya pemahaman mereka tidak berbeda, kira-kira seperti itu. Oh ya, baik. Berarti ini hasil yang ingin dicapai tadi karena masalahnya itu ya Pak, kesulitan Ya, untuk pecahan dalam matematika, yang ingin dicapai tidak hanya yang untuk anak-anak yang butuh pendampingan saja nggih Pak, tapi secara umum yang misalnya yang butuh pendampingan menjadi bisa, terus yang bisa menjadi lebih maksimal mungkin ya Pak, lebih lebih pemahamannya lebih bisa lagi gitu nggih. Nah, langkah-langkah selanjutnya Pak untuk yang di itu apa namanya? Yang diambil jika hasilnya seperti itu, komitmennya seperti apa Pak? Yang jelas langkah yang pertama kita tuangkan rencana yang akan saya buat ini ke dalam rencana pembelajaran begitu. Jadi kita buat rencana pembelajarannya, kemudian kita siapkan media-media yang dibutuhkan, kemudian alat dan bahannya nanti biar anak saja yang menyiapkan, karena kan Sesuai. masing-masing anak sukanya tuh mainnya beda-beda. Ya, ya benar. Main kelereng, bolehlah pakai kelereng. Kalau yang sukanya main, kalau yang putri kadang kan suka mainnya karet, pakai karet lah begitu. Jadi untuk bahan-bahan yang digunakan nanti biar anak-anak membawa sesuai yang mereka sukai, kira-kira seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti di luar kelas, ya kalau di luar kelas itu kan udaranya lebih fresh gitu daripada dalam kelas. Kemudian teman-teman tadi yang sudah menguasai kita ajak untuk membantu memahamkan teman-teman yang masih kurang. Kemudian setelah itu kita adakan, habis itu dites lagi Bu, dites lagi terakhirnya ini sudah Post test ya Pak. Ya setelah kita laksanakan, anak-anak ini kita berikan soal lagi dari yang mudah dulu, kira-kira anak-anak sudah bisa mengerjakan apa belum. Nanti dari Baru ke soal HOTS gitu ya Pak? Ya. Iya benar. Sehingga nanti dapat mengukur pemahaman terhadap yang ini sudah bisa memahami, yang ini masih perlu didampingi lagi, nanti akan kelihatan hasil seperti itu. Iya benar sekali ya Pak. Jadi kita itu ya kalau ada yang kurang seperti itu nggih Pak ya, mungkin belum paham nggih Pak. Itu memang perlu kita perencanaannya dari awal, rencana pembelajarannya harus sudah disesuaikan dulu ya Pak ya, membuat modul ajar dulu, lalu kita menyesuaikan model pembelajarannya. Selanjutnya kita memilih media ya Pak, media yang disukai anak. Lalu boleh ditambahkan tadi apa alat dan bahannya ya, alat-alatnya ya. Nah, alat-alatnya sesuai dengan tadi ya yang disukai oleh anak. Wah, masuk diferensiasi nih Pak. Iya. Ya, karena sesuai dengan kesukaannya anak-anak ya Pak. Ya biar lebih cepat terserap untuk materinya. Nah, ini semoga hasil yang dicapai maksimal dan langkah-langkahnya juga bisa terlaksana sesuai dengan komitmen dari Pak Rudito. Itu mudah-mudahan tidak ada halangan dan dilancarkan, bisa membawa dampak yang baik untuk anak, baik yang kurang maupun yang sudah sangat paham materinya ya Pak ya. Jadi yang anak yang masih butuh pendampingan menjadi paham, lalu yang sudah paham bisa menjadi tutor sebaya atau nilai hasil belajarnya lebih meningkat. Seperti itu ya Pak ya. Baik, ini kayaknya pertemuannya kita sudah dulu ya karena kita sudah mendapatkan solusinya ya dari awal itu kita dapat solusi untuk pemecahan masalahnya ini tentang anak yang kurang dalam materi pecahan matematika, ya Pak. Ya. Jadi tadi komitmennya akan dilakukan untuk pembuatan
modul ajar atau perencanaannya, dari modul ajar, lalu model pembelajarannya, lalu alat dan bahan. Saya juga setuju sekali dengan langkahnya Pak Rudito. Jadi membuat pandangan saya jadi, oh ternyata seperti itu mengatasi anak yang mungkin kurang dalam pembelajarannya. Baik, terima kasih Pak Rudito atas Ini Bu, waktunya sama-sama. ya. Kita dapat sharing sama-sama ya Pak ya. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak Rudito juga sukses. Amin. Itu kita sama-sama belajar mencerdaskan anak bangsa. Amin. Ya. Saya tutup dulu ya Pak. Terima kasih Amin. atas waktunya. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.